ada seorang sahabat yang membaca kalimat terbaik tadi. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya Allah, Engkau yang maha besar, segala puji bagi Allah Ta'ala, pujian yang banyak, dan maha suci Allah Ta'ala di waktu pagi, dan maha suci Allah Ta'ala di waktu sore. Selepas salat kemudian baginda Nabi SAW bertanya kepada para sahabat tadi. Beliau mengatakan, manil qail kadza wa kadza, tadi siapa yang membaca doa Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau di dalam ilmu fikih ini kita kenal dengan doa iftitah atau doa istiftah. Ya, betul ya, disebut dengan doa iftitah atau doa istiftah. Maka kemudian baginda Rasulullah SAW mengatakan, ajibtulaha, aku kagum dengan doa yang diucapkan tadi oleh sahabat tadi. Futihat abwabus sama, doa inilah yang bisa membuka pintu-pintu langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama hadis mengatakan hadis ini menunjukkan tentang keutamaan bacaan doa iftitah ketika kita mengawali salat kita. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan ibadah salat maghrib. Mudah-mudahan apa yang kita tunaikan mendapatkan balasan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Hadirin yang dirahmati oleh Allah taala, insyaallah pada malam hari ini mengawali kajian kita, mari kita mendoakan untuk saudara kita Ibu Nora Muksam bin Muksam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi na'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Dan juga kita doakan untuk
kesehatan Bapak Haji Tatang Sutirman. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Ikram. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, pada kesempatan malam hari ini, tema kajian yang kita akan bahas mengenai amalan-amalan yang membuka pintu langit Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang paling terbaik kecuali mari kita memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan afiat oleh Allah taala sehingga kita bisa memenuhi panggilannya melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan amal soleh kita Allah Ta'ala terima dan Allah Ta'ala ridai dan dijadikan sebagai amal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah taala, ada satu riwayat di dalam kisah hadis sahih. Hadis ini diceritakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qaumah. Satu ketika kata Abdullah bin Umar, kami pernah salat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun minal qaumi, lalu ada salah seorang dari kaum itu berucap, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi ketika Rasulullah SAW sedang menunaikan ibadah salat berjamaah, ada seorang sahabat yang membaca kalimat terbaik tadi, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya Allah, Engkau yang maha besar, segala puji bagi Allah Ta'ala, pujian yang banyak, dan maha suci Allah Ta'ala di waktu pagi dan maha suci Allah Ta'ala di waktu sore. Selepas salat kemudian baginda Nabi SAW bertanya kepada para sahabat tadi. Beliau mengatakan, manil qail kadza wa kadza, tadi siapa yang membaca doa Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau di dalam ilmu fikih ini kita kenal dengan doa iftitah atau doa istiftah. Ya, betul ya, disebut dengan doa iftitah atau doa istiftah. Maka kemudian baginda Rasulullah SAW mengatakan, ajibtulaha, aku kagum dengan doa yang diucapkan tadi oleh sahabat tadi. Futihat abwabus sama
doa inilah yang bisa membuka pintu-pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama hadis mengatakan hadis ini menunjukkan tentang keutamaan bacaan doa iftitah ketika kita mengawali salat kita. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini kalimat sering kita baca, kalimat ini sering kita amalkan. Ternyata Masya Allah, kalimat inilah yang bisa membuka pintu-pintu langitnya Allah. Kata Imam Nawawi, yang disebut dengan dibukanya pintu langit adalah Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa hamba. Jadi kalau kita memulai salat kita dengan kalimat Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran, maka apa yang diminta di dalam salat kita atau di luar salat kita, Allah Ta'ala mengabulkannya. Ini yang disebut oleh Imam Nawawi suratul qabul, ya, segera diijabah oleh Allah. Kemudian Imam Nawawi mengatakan adalah yang disebut dengan dibukanya pintu langit adalah qubilat indallahi khairan, akan diterima sebagai amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di dalam madhab fikih Imam Syafi'i, kata beliau adalah doa iftitah yang terbaik yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa tadi, yaitu kalimat Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Bahkan perawi hadisnya yaitu Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan harisun bis sunnah, yang sangat memperhatikan apa yang menjadi anjuran dari Nabi SAW, beliau mengatakan, ma taraktu mundhu sami'tu minan Nabi SAW, doa ini tidak pernah aku tinggalkan setelah aku mendengarkan fadilahnya daripada baginda Nabi SAW. Para ulama kemudian menjelaskan doa iftitah ini tidak dibaca hanya pada dua keadaan. Jadi setiap kita memulai salat fardu ataupun salat sunnah kita, maka sangat dianjurkan tadi membaca yaitu doa iftitah, kecuali kata para ulama di dua hal. Yang pertama adalah fi salatil janaiz, kalau kita melaksanakan salat jenazah. Jadi kalau kita salat jenazah, kata para ulama fikih adalah kita tidak dianjurkan di awal takbir pertama itu adalah membaca iftitah, tapi langsung membaca suratul Fatihah. Dan salat jenazah ini unik para jamaah, ya, tidak ada rukunya dan tidak ada sujudnya, hanya takbir berapa kali? Hanya takbir 4 kali saja. La ruku'a wala sujud. Tidak ada rukunya dan tidak ada sujudnya. Kalau umumnya salat kita tahu bahwasanya ada rukunya dan ada sujud, tapi kalau salat jenazah tidak ada ruku dan tidak ada sujudnya. Di takbir yang pertama Rasul mensunnahkan untuk membaca yaitu adalah suratul Fatihah. Takbir yang pertama Allahu Akbar, kita membaca suratul Fatihah. Kemudian takbir yang kedua kita ucapkan bersalawat kepada baginda Nabi SAW seperti salawat kita di tahiyat akhir. Kemudian takbir yang ketiga kita ucapkan doa untuk si mayit, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Boleh kita ulang-ulangi kalimat ini, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kalau kita mau tambahkan wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barad dan seterusnya. Di takbir yang keempat kita ucapkan Allahu Akbar, kita baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ini bacaan di takbir yang keempat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian kita salam ke kanan dan kita salam ke kiri. Dalam madhab Imam Syafi'i itu adalah disunnahkan salamnya sebanyak 2 kali, salam yang ke kanan dan juga kita salam yang ke kiri. Ada madhab fikih yang lain, misalnya Imam Hambali mengatakan boleh salamnya hanya sekali saja ke kanan saja, ya. Dan ini yang diamalkan di dalam madhab Imam Hambali. Misalnya kalau jamaah berangkat umrah, berangkat haji di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, karena madhab fikihnya Imam Hambali
itu adalah salamnya hanya sekali saja. Tapi kalau di dalam madhab Imam Syafi'i diperintahkan atau disunahkan salamnya sebanyak berapa? 2 kali, sama seperti kita salam pada sholat umumnya. Ini pengecualian yang pertama kata para ulama, yaitu adalah salat jenazah tidak diawali dengan membaca yaitu iftitah. Yang kedua kata para ulama, doa iftitah ini tidak dibaca yaitu pada saat ayyakuna masbuqan, kalau orang itu dalam keadaan masbuq. Nah, jadi kalau kita tertinggal di rakaat yang pertama bersama imam, berarti kita masuknya di rakaat yang kedua atau masuk di rakaat yang ketiga, maka kita tidak dianjurkan untuk membaca doa apa tadi? Iftitah. Jadi hanya iftitah itu disunnahkan kata para ulama ketika kita mengawali salat bersama imam. Maka kita awali terlebih dahulu ketika bersamaan di rakaat yang pertama, kita baca Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Mari kita coba tadabburi para jamaah, kenapa ini doa menjadi istimewa? Kenapa doa ini menjadi istimewa kata para ulama? Karena ada hikmah yang besar, Pak. Setidaknya pada kalimat Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, kata para ulama ada 3 kebaikan di dalam doa ini. Pertama adalah kalimat Allahu Akbar kabiran. Begitu kita takbiratul ihram Allahu Akbar, kita ucapkan berikutnya Allahu Akbar kabiran, ya Allah Engkau yang maha besar, ya, rahmatmu begitu besar ya Allah, ampunanmu begitu besar ya Allah, kebaikanmu begitu banyak ya Allah. Maka disimbolkan dengan kalimat Allahu Akbar kabiran. Kita semua alhamdulillah hari ini diberikan kemuliaan, diberikan umur, adalah semata-mata karena kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Sya'ban, ini juga adalah sebuah kemuliaan dari Allah, ya. Dan ternyata bulan Sya'ban itu punya keistimewaan para jamaah, ya. Di antara keistimewaannya kata Rasulullah SAW, syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbul alamin. Jadi amal kita itu diangkat kepada Allah Ta'ala pada setiap bulan Sya'ban. Ya, dari 12 bulan yang Allah Ta'ala silih pergantikan, ada 1 bulan di mana amal-amal kebaikan diterima oleh Allah. Kapan itu terjadi? Diangkatnya amal fi syahri Sya'ban, pada bulan Sya'ban kata beliau. Olehnya tadi imam kita membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita pasti rindu semua bertemu dengan Ramadan. Kita pasti semua bertemu untuk mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan. Karena Ramadan ini Masya Allah keberkahannya luar biasa. Ya, bahkan ada satu riwayat, ya, satu qaul para ulama mengatakan kalau orang tahu keutamaannya bulan Ramadan itu, maka dia ingin menjadikan seluruh bulan itu menjadi bulan apa? Ramadan. Cuma kan Ramadan datangnya berapa kali setahun? Cuma sekali saja. Oleh karena disambut oleh Nabi SAW, disambut bulan Ramadan itu dengan baik. Ya, dipersiapkan dari bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, sampai kemudian nanti wa ballighna Ramadan, sampaikan kami semua ya Allah untuk bertemu dalam bulan Ramadan. Ini makna yang terkandung di dalam ucapan iftitah tadi, Allahu Akbar kabiran, ya Allah rahmatmu, cintamu, kebaikanmu ya Allah begitu luas. Walhamdulillahi katsiran, dan segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Tidak ada yang paling layak untuk dipuji kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika lisan kita ucapkan alhamdulillah, maka pujian ini pujian yang paling dicintai oleh Allah. Dan surat Al-Fatihah itu menjadi mulia karena di dalamnya ada pujian, Pak. Karena ada kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Orang-orang yang berangkat haji, berangkat umroh, ada kalimat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, itu kalimat talbiyah. Karena di dalamnya ada kalimat pujian kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Setiap ada pujian yang ditujukan kepada Allah, itu kalimat paling dicintai oleh Allah Ta'ala, Pak. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat hadis sahih, ya, zikir yang paling dicintai oleh Allah itu ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka ini yang kita ambil satu pembelajaran dari doa tadi, walhamdulillahi katsiran. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, rasa-rasanya kita tidak mampu menghitung nikmatnya. Ya, sehingga kalau kita diberikan satu ujian oleh Allah, kata para ulama, kita bayangkan nikmatnya Allah, kasih sayangnya Allah jauh lebih luas dibandingkan dengan ujian yang Allah Ta'ala berikan. Kalau kita diberikan satu keadaan yang mungkin ujian dari Allah Ta'ala, yakinlah sayangnya Allah, ampunannya Allah, karunia-Nya Allah jauh lebih luas dibandingkan dengan ujian yang Allah Ta'ala berikan. Walhamdulillahi katsiran. Kemudian yang ketiga, ada tadabbur kata para ulama dari doa iftitah tadi, wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah Ta'ala di waktu pagi hari dan maha suci Allah di waktu sore hari. Maka nanti turunannya kata para ulama, ada zikir yang dibaca di waktu pagi hari dan ada zikir yang dibaca di waktu sore hari, yang sering kita sebut dengan al-ma'thurat, ya. Jadi ada zikir yang dibaca di waktu pagi habis sholat subuh misalnya, ya. Ada juga zikir yang dibaca di sore hari, yaitu setelah sholat asar, ya. Kalau biasanya kalau pagi hari doanya asbahna, Pak, ya. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdu lillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau sore hari nanti tinggal dirobah kalimatnya, redaksinya dirobah, ya. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Jadi ada zikir yang terbaik di waktu pagi hari, ada zikir yang terbaik yang dibaca di waktu sore hari. Dan kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, ya bisa dicek nanti di dalam kitab Al-Adhkar, beliau mengatakan siapa saja yang mendawamkan zikir waktu pagi. Dawam itu berarti seseorang yang selalu merutinkannya, ya, yang merutinkan bacaan zikir di waktu pagi dan merutinkan bacaan zikir di waktu sore hari, Allah Ta'ala akan membukakan pintu-pintu keberkahan dan kemudahan. Dan ini kata para ulama, syai'un mujarrab, sesuatu yang mujarab, ya. Pernah dengar kata mujarab, ya Pak, ya? Mujarab itu apa artinya, Pak? Mujarab, Pak, ya? Sesuatu yang ampuh terbukti, Pak. Jadi kalau orang senantiasa mendawamkan, menzikirkan atau mengistiqamahkan zikir waktu pagi, waktu sore hari, atau saya disebut dengan al-ma'thurat, maka Allah Ta'ala bukakan pintu-pintu kemudahan dan keberkahan. Nah, coba kita amalkan para jamaah, ya. Apalagi kalau di waktu pagi, mungkin di sini ada pengajian di waktu pagi, biasanya pada subuh, ya. Maka kita gunakan waktu itu untuk berzikir juga kepada Allah Ta'ala. Apalagi kalau dari waktu subuh sholat berjamaah, kemudian ia zikir sampai waktu syuruk atau isyraq, wa shalla rak'ataini, dan ia sholat 2 rakaat, ka ajril haji wal umrah, maka kebaikannya sama seperti beribadah haji dan beribadah apa? Umrah. Tamah, sempurna. Tamah, sempurna. Tamah, sempurna, sabda baginda Nabi SAW. Ini kita ambil pembelajaran dari kalimat tadi, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, meriwayatkan hadis ini, aku tidak pernah meninggalkan doa ini selaku mendengarkan fadilahnya daripada baginda Rasul, karena doa inilah yang bisa membuka pintu-pintu langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Imam Syafi'i memilih inilah doa iftitah yang terbaik yang diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu doa iftitah ada pilihan yang lain yang bisa dibaca, Pak. Di antaranya dalam hadis Imam Muslim, doa yang dibaca oleh Nabi juga, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ini juga termasuk bagian daripada doa iftitah yang diajarkan oleh baginda Nabi.
Baik, ini amalan yang pertama yang bisa membuka pintu-pintu langit, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang kedua adalah kalimatu la ilaha illallah. Orang-orang yang senantiasa mengamalkan dan mendawamkan kalimat tauhid, kalimat keimanan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Nah, sehingga dulu kalau para ulama itu membacanya, Pak, ini kalimat itu ada nafyun wa isbat namanya, Pak. Jadi seakan-akan kalimat ini kalau dibaca, Pak, ada kalimat nafyunnya. La ilaha itu menafikan, meniadakan. Illallah itu isbat. Isbat itu artinya menetapkan. Kita perhatikan maknanya, Pak. La ilaha, tidak ada ilah yang disembah dengan benar. Berarti nafyun, menghilangkan semua, meniadakan semua sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Illallah, ini menetapkan, yaitu adalah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalimat ini menjadi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah diceritakan dalam riwayat yang sahih. Ketika turun perintah Allah Ta'ala kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, surat yaitu adalah surat Al-Muddathir, ya. Al-Muddathir artinya, Pak, orang yang berselimut. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ini termasuk surah yang di awal-awal kenabian turun kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu surat apa, Pak? Al-Muddathir. Jadi kalau urutan surat Al-Quran itu turunnya berbeda-beda ya, Pak, ya. Bukan sesuai dengan yang ditulis sekarang, Pak, ya. Jadi kalau tartib nuzulul Quran itu berbeda, Pak. Surat yang pertama bukan Al-Fatihah, Pak. Surat yang pertama adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kalau secara urutan turunnya ayat, Pak, atau turunnya surah. Kemudian surat yang kedua surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, perintah untuk berdakwah, menyampaikan risalah Islam kepada orang-orang Mekah. Kemudian berikutnya ya ayyuhal muzammil. Apa artinya muzammil? Yang berselimut juga, ya. Kalau Al-Muddathir berselimut, Al-Muzammil juga artinya berselimut. Cuma bedanya kalau muzammil itu perintah untuk salat malam, salat tahajud, qumil laila illa qalila. Jadi Rasul berarti sebelum perintah salat 5 waktu, sebelum Isra Mi'rajnya Nabi SAW salat, Pak. Cuma salatnya lah yang diperintahkan Allah Ta'ala, salatul lail, salat di malam hari, atau sekarang yang kita kenal dengan salat apa? Tahajud. Ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala sebelum daripada Isra dan Mi'raj. Kemudian turun berikutnya surat Al-Qalam, ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Baru kemudian turun yaitu surat Al-Fatihah. Ini kalau kata para ulamanya tertib nuzulul Quran, urutan turunnya ayat Al-Quran. Tadi pertama surat apa, Pak? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian yang kedua ya ayyuhal muddassir kun fa'anzir, perintah untuk berdakwah, perintah untuk mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Kemudian ya ayyuhal muzammil, perintah untuk apa? Salat malam, salat tahajud. Kemudian surah Al-Qalam, Nabi SAW mendapati rintangan di dalam beliau berdakwah, mengajak orang-orang Mekah beriman kepada Allah Ta'ala. Al-Qalam, sampai dipuji wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau memiliki akhlak yang mulia. Baru yang berikutnya surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu bukan yang pertama kali surat turun kepada Nabi, tapi justru yang pertama kali surat apa? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi waktu itu Nabi SAW ketika turun surah Al-Muddathir, beliau mengumpulkan keluarga beliau di satu bukit namanya Bukit Safa. Ya, biasanya kalau para jamaah berumroh, berhaji, ada rangkaian setelah sa'i, setelah tawaf, yaitu kemudian sholat sunnah tawaf, berikutnya ada rangkaian namanya apa? Sa'i. Sa'i itu kan perjalanan dari Safa menuju Marwah. Dulu di zaman Nabi, Pak, kalau orang mau memanggil orang Mekah itu, mereka berdiri di Bukit Safa dan bisa menyeru orang lain, Pak, memanggil manusia pada masa itu. Kemudian Nabi SAW mengumpulkan keluarga beliau dari Bani Hashim, ya.
keluarga besar Nabi SAW. Di situ ada paman beliau, ada bibi beliau, ada keponakan beliau, ada sepupu beliau. Apa kata beliau? Ya ammi, wahai pamanku, wahai bibiku, wahai sepupuku, kata Nabi, la ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa nanti memberikan keselamatan untuk kalian semua, kecuali ada kalimat apabila engkau ucapkan, kalian akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan? Qulu, ucapkanlah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka ada paman beliau namanya Abu Lahab. Dia berdiri di hadapan Nabi dan mengatakan, tabballaka ya Muhammad, binasa engkau wahai Muhammad. Alihadza jama'atana, apakah untuk engkau mengajak kami beriman kepada Tuhanmu, engkau kumpulkan kami? Alihadza jama'atana, karena orang jahiliyah pada masa itu yang dikenal ada Tuhan namanya Latta, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, berhala-berhala yang disembah daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah yang kemudian nanti menjadi anjuran Nabi para jamaah ketika anak bayi yang baru dilahirkan disunnahkan diazankan di telinga yang sebelah kanan dan diiqamatkan di telinga yang sebelah kirinya. Karena kenapa? Supaya kalimat yang paling pertama didengarlah kalimat tauhid, kalimat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Kalau ini yang didengar pertama kali, mudah-mudahan dia tumbuh dalam keadaan beriman, dan mudah-mudahan nanti wafatnya pun juga dalam keadaan iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka Rasulullah SAW mengajarkan satu zikir yang terbaik dan mudah-mudahan kita bisa amalkan. Dan ini zikir, kata Nabi SAW, sebaik-baiknya zikir para Nabi dan Rasul. Dan ini zikir akan membuka pintu-pintu langit, sabda baginda Nabi SAW. Apa zikirnya? Kata beliau, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh ditambahkan yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami ulangi sekali lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau ditambahkan apa tadi? Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam satu hadisnya kata beliau, man qara'a, siapa saja yang membaca kalimat tadi mi'ata marratin, sebanyak 100 kali. Jadi minimal kata Rasul membacanya berapa, Pak? Mi'ata marrah, 100 kali. Kutibat lahu mi'atu hasanatin, Allah tulis baginya 100 pahala, 100 kebaikan. Jadi kalau kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 100 kali, kata beliau, ditulis bagian 100 pahala oleh Allah. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, dihapus darinya 100 kesalahan kita. Ya tentu manusia kan tidak ada yang lepas dari khilaf, tidak ada yang lepas dari dosa, tidak ada yang lepas daripada kesalahan. Maka Allah telah hapus kesalahan itu mi'ata marrah, yaitu sebanyak 100 kesalahan. Kemudian wa kana hirzan minas sabah hatta yumsi, Allah Ta'ala jaga dari waktu pagi sampai waktu sore. Jadi kalau kita baca di waktu pagi, insyaallah mudah-mudahan dijaga dilindungi sampai waktu sore. Ya, jadi kalau kita dawamkan kalimat ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, insyaallah Allah Ta'ala jaga dari waktu pagi sampai waktu apa? Sore. Ya, mungkin bagi teman-teman yang bekerja harus berangkat ke kantor di waktu pagi, ya, mungkin ada orang yang mau membuka usahanya di waktu pagi, ya, maka amalkan kalimat tadi, kata Rasulullah SAW, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dijaga oleh Allah dari waktu pagi sampai waktu apa? Sore harinya. Dan beliau lebih tegas lagi mengatakan, tidak ada orang yang paling terbaik nanti yang datang pada hari kiamat kecuali orang yang membaca lebih daripada 100 kali. Jadi semakin banyak dibaca, semakin banyak didawamkan kalimat ini, kata beliau, maka semakin afdal.
Kalimatnya apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh kita tambahkan dengan kalimat yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada seorang ulama di Timur Tengah itu Pak, namanya Syekh Al-Bali namanya ya. Jadi beliau ini dikenal sebagai ruqyah internasional. Jadi ahli ruqyah beliau Pak. Jadi beliau menceritakan, Syekh ini menceritakan beliau dulu pernah meruqyah seseorang Pak. Ruqyah itu biasanya kan ada gangguan apa Pak? Kan ada gangguan jin biasanya Pak ya. Maka ulama ini meruqyah si fulan Pak. Biasanya kalau ada gangguan itu Pak, nanti orang yang diruqyah itu biasanya akan merespon Pak. Ada reaksinya Pak. Dan orang itu berbicara di hadapan Syekh ini mengatakan, wahai si fulan, ada ucapan, kalau engkau ucapkan, kami bangsa jin ini tidak bisa masuk di tubuh seseorang. Ini bayangkan pengakuan bangsa jin kepada beliau Pak. Karena orang kalau diruqyah itu kemudian ada reaksi, itu yang bicara itu bukan orangnya sebenarnya Pak. Itu bicara itu adalah siapa? Jin yang nempel di badan itu Pak. Dan dia mengatakan, wahai si fulan, ada ucapan, kalau engkau mengucapkan kalimat ini, kami ini bangsa jin itu tidak akan mungkin nempel di badan manusia. Apa yang dikatakan oleh jin ini ternyata persis yang diucapkan oleh baginda Nabi SAW. Bacalah di waktu pagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehingga Rasul mengajarkan dibacanya 10 kali setelah salat subuh dan 10 kali setelah salat maghrib. Yaitu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diniakan saja Pak, ya Allah, kalau kami baca kalimat ini, jaga kami dari segala gangguan yang membahayakan. Kalau ada sakit, ya Allah, berikanlah kami kesembuhan. Ya Allah, apabila kami punya hajat, tolong mudahkan hajat-hajat kami. Ini kalimat bisa dijadikan tawasul Pak, tawasul dalam kebaikan Pak. Jadi bukan hanya sekadar zikir. Jadi rupanya ada zikir-zikir dari Nabi itu kalau dibaca bukan hanya sekedar mendapatkan pahala zikir dari Allah, tapi juga sekaligus adalah bagian daripada doa. Termasuk kalimat apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi sekali lagi silakan para jamaah boleh mengamalkannya tanpa yuhyi wa yumit boleh, atau menggunakan yuhyi wa yumit juga boleh. Masing-masing ada fadilahnya sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian amalan berikutnya yang bisa membuka pintu-pintu langit itu adalah intidharus salati ila salat, yaitu menunggu dari satu salat fardu sampai salat fardu berikutnya. Ini kira-kira maksudnya kapan Pak? Menunggu dari satu salat fardu sampai salat fardu berikutnya. Kira-kira kapan nih waktunya Pak? Bainal maghrib ilal isya, antara waktu maghrib dengan waktu isya. Ada satu kisah di zaman Nabi SAW, ini diceritakan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Jadi di zaman Nabi SAW, kata Abdullah bin Amr bin As, kunna nusalli ma'an Nabi SAW al-maghrib. Kami pernah sholat di Masjid Nabawi bersama baginda Nabi SAW sholat maghrib. Ya, jadi riwayatnya tadi, ya beliau Abdullah bin Amr bin As sholat bersama Nabi di sholat apa Pak? Maghrib, persis dengan yang kita lakukan pada malam hari ini Pak, badal maghrib. Kemudian kata beliau, kata Abdullah bin Amr bin As, wa raja'a man raja'a, ya, wa makatha man makatha. Sebagian sahabat ada yang pulang ke rumah, kemudian nanti isya balik, tapi sebagian sahabat ada yang tinggal di masjid menunggu sampai waktu isya. Jadi sebagian sahabat ada yang pulang, ya, ke rumah mereka, nanti baliknya pas adzan apa? Isya. Tapi sebagian sahabat, ya, yaitu mereka tinggal di Masjid Nabawi, kemudian mereka menunggu sampai datangnya waktu salat isya. Tiba-tiba Abdullah bin Amr bin As mengatakan Rasulullah SAW menghampiri kami dan beliau mengangkat wa hafaza, ya hafaza,
an-nafas, beliau mengangkat sarungnya, mengangkat pakaiannya dan melangkah dengan bergegas sampai beliau terdengar ada nafas yang berat bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Hafazahun nafas, kata Abdullah bin Amr, karena mempercepat apa tadi Pak? Langkahnya. Bahkan diriwayatkan Rasulullah SAW mengangkat jubah dan pakaian beliau sampai mendekati lututnya. Ya, karena orang mohon maaf mungkin di zaman Nabi orang pakai jubah, kan orang kalau pakai jubah itu mohon maaf kalau melangkah agak apa Pak? Agak susah ya Pak ya. Maka Rasul mengangkat warafa'a thawbahu, beliau mengangkat pakaiannya hatta qaraba rukbatayhi, sampai mendekati lutut beliau supaya langkahnya lebih cepat. Apa tujuannya? Ingin memberikan kabar gembira kepada para sahabat yang berada di Masjid Nabawi saat itu. Apa kata beliau? Abshiru, sabda baginda Nabi, kabar gembira untuk kalian semua wahai para sahabatku. Sesungguhnya Allah Ta'ala membanggakan kalian di hadapan para malaikat-malaikat yang mulia. Apa sebabnya? Karena kalian menunggu dari satu ibadah fardu kepada solat fardu berikutnya. Ini yang disebut oleh para ulama hadis bainal maghrib ilal isya, antara waktu maghrib dengan waktu apa? Isya. Dan ini satu kebaikan yang harus kita jaga. Ada satu kemuliaan yang harus kita istiqomahkan. Dan ini berlaku nanti kaedah fikih Pak. Jadi kalau kita belajar fikih itu ada namanya qawaid fiqhiyah, ada kaedah fikihnya. Apa kaedah fikihnya? Ta'addudun niyat bi amalin wahid. Boleh menggabungkan beberapa niat kebaikan dalam satu amal. Jadi niatnya boleh lebih dari satu, tetapi di dalam satu amal perbuatan. Boleh diniatkan seperti itu kata para ulama? Mereka mengatakan boleh. Contohnya misalnya Pak, ketika kita sholat, selesai sholat maghrib kita duduk di majelis ilmu, kita niatkan duduk kita pertama kali talabul ilmi. Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kita niatkan duduk kita pada malam hari ini adalah duduknya adalah dalam rangka talabul ilmi. Berarti niatnya pertama talabul ilmi. Yang kedua, kalau ada orang diam di masjid, dia niatkan kebaikan kepada Allah, disebut dengan apa Pak? I'tikaf. Berarti kita sudah mendapatkan niat yang kedua. Kita niatkan antara waktu maghrib, waktu isya, itu menjadi i'tikaf kita. Kemudian yang ketiga, di sini kita bisa berkumpul bersilaturahim dengan jamaah yang lain, dengan sahabat-sahabat yang lain. Kita kuatkan ukhuwah liimaniyah kita, kita kuatkan ukhuwah islamiyah kita kuatkan persaudaraan kita. Maka kita mendapatkan pahala yang ketiga adalah al-ukhuwah al-imaniyah. Dalam satu waktu itu bisa mendapatkan 3 kebaikan. Ini dalam kaedah fikihnya namanya ta'addudun niyat bi amalin wahid. Menggabungkan niat-niat kebaikan itu dalam satu perbuatan, dalam satu amal. Termasuk misalnya para jamaah, kita lakukan puasa sunnah misalnya, puasa sunnah hari Senin atau puasa sunnah hari Kamis, tapi berketepatan dengan puasa ayyamul bid, maka kita boleh niatkan 2. Niatkan puasa hari Senin dan juga sekaligus niatkan puasa ayyamul bid. Atau kalau kita berpuasa hari Kamis dan itu juga hari ayyamul bid, maka niatkan, kata para ulama, 2 kebaikan juga. Puasa hari Kamis dia niatkan dan juga puasa ayyamul bid dia niatkan. Ini kaedah fikihnya kata Imam Nawawi, ta'addudun niyat bi amalin wahid. Menggabungkan beberapa niat-niat kebaikan itu dalam satu pekerjaan. Dan ini Masya Allah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau kita lihat Islam ini sangat banyak memberikan kebaikan kepada kita Pak. Banyak memberikan rahmat, banyak memberikan kemuliaan kepada kita. Ya bahkan orang yang bepergian saja kan dikasih rukhsah ya Pak ya. Kalau orang safar dapat rukhsah nggak Pak? Dapat ya. Sholatnya boleh dijamak zuhur dan asar. Sholat maghribnya boleh dijamak dengan sholat isya. Yang sholat ar-rubaiyah yang 4 rakaat bisa dikerjakan cuma 2 saja, qasar 2 rakaat karena Allah. Masya Allah, itu rahmat dari Allah Ta'ala. Ya, bahkan baginda Rasul mengatakan innallaha yuhibbu ayyutaqabbala rukhasuhu. Allah Ta'ala senang kalau diterima rukhsah-rukhsahnya, sebagaimana Allah Ta'ala senang kalau kita jalankan kewajiban-kewajiban yang Allah Ta'ala perintahkan.
Ya, jadi kalau para jamaah mendapatkan kesempatan rukhsah, ambil rukhsah itu kata Rasulullah SAW, dan Allah mencintai orang yang menerima rukhsah yang Allah Ta'ala berikan. Ya, termasuk adalah kebaikan-kebaikan yang kita tunaikan, kita niatkan ya, antara sholat maghrib sampai sholat isya, berapa niat tadi Pak? 3 niat yang baik. Pertama kita niatkan thalabul ilmi, kita niatkan beriktikaf, dan juga kita niatkan al-ukhuwah al-islamiyah. Ya, semoga Allah Ta'ala insyaallah ya memberikan kepada kita semua kemuliaan, keberkahan, ilmu yang bermanfaat, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi kita di bulan Rajab, berkahi di bulan Sya'ban, dan Allah Ta'ala hantarkan kita semua bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian dapat kami sampaikan beberapa hadis-hadis sahih dari Nabi SAW tentang amalan-amalan yang mengangkat dan juga membuka pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, afwa minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi